Pas polisi datang ke sana dengan Pak Lurah, betapa terkejutnya mereka ketika melihat Saman yang sudah innalillah gantung diri. Pagi harinya, Saman pun dimakamkan. Betapa terpukulnya Adi atas kejadian yang menimpa bestinya itu. Bahkan saat di sekolah pun, Adi masih saja kudah gulana gelisah kalau merana. Bu Ningsih yang ngeh akan kondisi Adi mencoba menjadi teman cerita yang baik. Dia siap mendengarkan keluh kesahnya. Selain itu, Bu Ningsih juga bilang kalau sebentar lagi ada ujian dan nilainya Adi masih sangat amat di bawah teman-teman yang lain. Maka dari itu, Bu Ningsih minta ke Adi untuk ikut les tambahan hari itu. Adi pun mengiyakan. Hingga waktu maghrib tiba, Adi masih semangat mengerjakan soal demi soal di LKS. Penjaga sekolah kemudian pamit nitipin kuncinya ke Bu Ningsih. Bu Ningsih juga bilang mau pulang sebentar mau sholat maghrib. Sementara Adi sendirian di sekolah. Pas Adi sholat maghrib, tiba-tiba ada yang mengaminkan bacaan Al-Fatihah Adi. Allahu Akbar. Waltolin. Amin. Karena udah gak fokus, Adi langsung satset mau pulang saking takutnya. Baru juga kemas-kemas buku, pintu kelas tiba-tiba terbuka sendiri. Bu Ningsih. Setelah kursi terlempar sendiri, Adi makin takut dan langsung capcus. Tapi justru dia malah ngelihat Saman yang lagi nyapu. Loh, kan udah isdet, kok masih dihukum suruh nyapu? Batin Adi. Lalu tanpa menunggu lama, hantu Saman langsung merasuki Adi. Pas subuh tiba, bapaknya Adi heran ngelihat tingkah anaknya yang agak lain. Subuh-subuh bukannya sholat, malah jedot-jedotin palanya ke dinding rumah. Ternyata Adi masih dalam pengaruh jin itu. Gue kenapa? Adi masih ngantuk. Si bapak yang gak tahu apa-apa langsung nyuruh dia buat sholat. Pas si bapak mau ke masjid, dia ngegepin Karta yang bertingkah aneh di depan rumahnya. Diusirlah si Karta. Meskipun tengah kerasukan, namun Adi tetap berangkat sekolah karena setan juga pengen pinter supaya bisa bodohin manusia, anjay. Setelah belajar mengajar usai dan anak-anak udah pada pulang, Ayu merhatiin Adi yang kelihatan pucet banget kayak ikan cupang habis tarung. Ditegurlah si Adi tapi diam tanpa kata. Ya sudahlah, sabar ting. Ayu pulang duluan. Pas lewat depan kelas, tiba-tiba pulpen pemberian Bu Woro jatuh. Padahal tasnya nggak kebuka sama sekali. Lalu tiba-tiba setelah ngeliat setan Bu Woro, Ayu kembali ke kelas nyamperin Adi. Tapi, kosong. Entah kemana perginya si Adi. Ayu yang terus nyariin Adi dengan sepeda bututnya justru ketemu sama Pak Leknya yaitu Pak Karta. Entah apa yang hendak Pak Karta sampaikan ke Ayu. Ternyata si Adi dicariin malah pergi ke rumahnya Pak Lurah karena kebetulan anaknya Pak Lurah yaitu si Bundan lagi main sendirian di depan rumah. Diajak mainlah si Bundan. Gak lama kemudian ibunya nyariin, tapi ya hilang orang digondol sama Adi. Malamnya pun warga desa turut mencari Bunda dan Adi, namun yang gak ketemu. Esoknya di sekolah, Bu Ningsih mewanti-wanti ke para murid kalau nanti seusai pulang sekolah langsung balik ke rumah karena situasi sedang chaos. Mereka juga berdoa supaya Bunda dan Adi segera ditemukan. Kemudian mereka disuruh ngerjain LKS lagi. Bu Ningsih ini guru gadungan apa gimana dah? Kok suruh kerjain LKS mulu gak bisa ngajarin ya bu? Dan entah kenapa semenjak ketemu Pak Karta, Ayu kini terus saja memperhatikan Bu Ningsih. Pas pulang sekolah pun Ayu tiba-tiba ngasih ke Bu Ningsih benda titipan dari Pak Karta berupa sebuah jamet, maksudnya jimat. Bu Ningsih kaget pas pegang jimat itu. Kata Ayu, jimat itu untuk melindungi Bu Ningsih dari jin jahat yang bikin Saman meninggal. Justru Bu Ningsih malah senyum karena ngerasa gak perlu jimat seperti itu. Kini para orang tua semakin waspada terlebih lagi saat maghrib tiba. Mereka langsung bawa anaknya masuk rumah. Namun justru Ayu malah hendak pergi ke masjid. Meskipun bapaknya melarangnya, tapi Ayu nekat pergi karena niatnya mau ibadah. Pergilah Ayu menaiki sepedanya. Pas di jalan, dia ngeliat Adi yang berdiam diri di tengah jalan membelakanginya. Dipanggil beberapa kali, namun Adi tak kunjung balik badan. Ternyata, pakaian Adi sudah bersimbah darah dengan membawa sebuah celurit yang entah dia dapat dari mana. Ayu yang sangat ketakutan langsung lari saat Adi mengejarnya. Mereka pun kejar-kejaran di sepanjang jalan. Ibunya Ayu yang ngeliat langsung teriak histeris. Dan untung saja mereka berdua berhasil masuk ke rumah. Namun seketika ibunya Ayu ingat pintu belakang belum dikunci. Benar saja, Adi langsung masuk dari pintu belakang. Pas dia mau ngebacok si Ayu, tiba-tiba
Hansi pun datang mengulti Adi hingga tumbang. Semenjak kejadian itu, kini masih jadi sepi jamaah. Sore itu hanya terlihat Pak Ustadz dan Pak Lurah yang sholat di masjid. Pas Pak Lurah hendak memukul beduk masuk waktu maghrib, justru beduknya nggak bunyi karena di dalamnya ada sesuatu. Lalu tetes demi tetes darah jatuh dari beduk itu. Ternyata saudara-saudara, ada jasad bocil bersimbah darah entah siapa. Pak Marto dengar suara gerudak-geruduk dari luar. Akhirnya ditengok dan betapa terkejutnya dia ketika ngelihat mayatnya Saman ada di depan rumahnya. Sedangkan di rumahnya Adi, ramai warga yang kesana menyaksikan Adi yang tengah diruqyah oleh Pak Ustadz. Bu Ningsih pun turut serta kesana dan Adi berhasil diruqyah. Para warga membicarakan kejadian yang menimpa Adi, sepertinya disalahin sama orang. Hansip cerita kalau menurut pengakuan Bondan, bocil yang diajak main tadi, katanya si Adi ini ngajak Bondan gali kuburan Saman dan mengambil jasadnya yang kemudian dia taruh di rumahnya Pak Marto. Berarti bocil yang ada di dalam beduk tadi bukan si Bondan. Bapaknya Adi inget kalau kemarin subuh dia ngelihat Karta naruh jimat di depan rumahnya. Bapaknya Adi yakin kalau Karta dalang dibalik ini semua. Begitu pula dengan Pak Marto. Dia ingat kalau jimat seperti itu ia lihat juga di depan rumahnya Saman saat dulu nemuin Samiun. Mereka semua lantas emosi dan hendak melabrak Karta di kediamannya. Meskipun Bu Ningsih melarang karena nggak ada bukti, tapi warga tetap kekeh dengan keputusannya. Saat dilabrak, Karta tengah melakukan ritual dengan jimatnya. Tak lama, ia langsung dimasa oleh warga. Karta hanya bisa terdiam ketika ngelihat jimat itu. Sabar Pak Hasan, sabar. Paginya, Ayu yang jatuh sakit segera diobati ayahnya. Kata Ayu, dia yakin kalau Pak Lek alias Pak Karta nggak mungkin ngelakuin itu. Tapi Pak Marto menyerahkan apapun hasilnya ke pihak yang berwajib. Tak lama setelahnya, Bu Ningsih datang buat jenguk Ayu. Justru Ayu malah terlihat tremor ngelihat Bu Ningsih. Setelah ditinggal Pak Marto, Bu Ningsih tanya ke Ayu, apa saja yang Karta ceritakan tentang dirinya. Ayu pun ketakutan dan langsung menggenggam jimat itu. Ia mengingat kembali sore hari itu. Kata Pak Leknya, Bu Ningsih itu adalah jin Ummu Sibyan, jin pemangsa anak kecil. Ia tahu karena sore hari sebelum kedatangan Bu Ningsih di desa itu, langit berwarna merah yang menjadi pertanda akan adanya Ummu Sibyan. Dia merasakan aura negatif dari Bu Ningsih. Makanya Pak Karta ngasih jimat itu ke Ayu buat perlindungan. Dia nggak tahu kenapa jin itu datang kembali setelah 30 tahun berlalu. Karena ngerasa Ayu sudah tahu banyak tentang dirinya, akhirnya Bu Ningsih jujur. Dia ingat wajah masa kecil Karta dan betapa manisnya rasa jari Karta. Ayu pun langsung nunjukin jimat itu. Memang awalnya Bu Ningsih terlihat kaget. Namun kemudian dia justru tersenyum jahat. Seolah jimat itu tidak mempan. Di sudut rumah tiba-tiba hantu Bu Woro datang. Ternyata selama ini dia mencoba memberitahu Ayu bahwa teman-teman dekat Ayu dalam bahaya. Karena Bu Ningsih tahu kalau Ayu ini murid kesayangannya Bu Woro, Bu Ningsih kasih ampun ke Ayu dengan membiarkannya hidup. Asal jangan ikut campur urusannya atau Ayu juga bakal dapat giliran. Ternyata selama ini Bu Ningsih bermuka dua. Dia yang membisiki ke Saman untuk mengakhiri hidup. Dia juga yang bikin Adi kesurupan. Bahkan dia pun tersenyum jahat ketika Karta dimasa oleh warga. Karta ternyata ditahan di gudang rumahnya Pak Lurah. Hansip yang jagain dia di luar. Karta pun termenung teringat kejadian dulu ketika dia ditemukan oleh warga. Derajat ditemukan dalam kondisi meninggoy di dekat Karta. Sedangkan Wati hilang entah kemana. Hansip yang dapat panggilan alam segera capcus ke WC buat setor emas lunak. Ayu langsung gercep masuk buat bebasin Pak Karta. Dia bilang kalau Adi sekarang dalam bahaya. Dia tahu dari hantunya Bu Woro. Namun sejenak terdengar adzan maghrib, di mana itu adalah ketakutan dan trauma terbesar Pak Karta. Dia ngereok gak karuan, tapi Ayu dengan tegas bilang ke dia untuk melawan rasa takutnya dan diberi sedikit gaplokan ke muka supaya sadar. Setelah Hansip brol, dia langsung digebuk dari belakang. Pak Karta kemudian bilang ke Ayu buat selamatin Adi. Dia bakal ngelabrak si Ningsih. Setibanya di rumah Adi, Ayu langsung bilang ke bapaknya Adi kalau Adi sekarang dalam bahaya. Ternyata benar, si Adi nggak ada di kamar, entah kemana perginya. Langsung si Ayu ini capcus nyariin Adi. Pas Karta sampai rumah dinas Bu Ningsih, dia tengah sisiran di depan cermin menampakkan sosok aslinya. Bu Ningsih alias Ummu Sibyan ini tahu Karta datang ke situ. Dia bilang,
Kalau jari Karta rasanya manis seperti jagung bakar. Ternyata saudara-saudara, Buningsih adalah Wati, teman masa kecilnya Karta, yang pada waktu itu dijadikan sebagai tempat bersemayam jin Umusibian. Karta semakin trauma ketika ngelihat Wati kecil ada di hadapannya. Namun justru dia kemudian diserang. Sedangkan Ayu akhirnya nemuin Adi yang tengah berjalan ke arah sungai. Ternyata dia hendak menemui Umusibian untuk dijadikan tumbal bersemayam jin tersebut. Karena dia bosan dengan raga Buningsih. Ayu berulang kali teriak ke Adi jangan ke sana. Namun Adi tak menghiraukannya. Di waktu yang bersamaan, Karta akhirnya mendatangi hutan dan hendak membakar tebangan pohon dekat batu besar tempat di mana dulu jarinya hilang. Meskipun sempat didatangi Wati dan juga pocongnya Derajat yang ngajakin dia main lagi, tapi Karta berhasil melawan traumanya dan segera membakarnya. Aku njaluk ngapura. Ia pun lantas melantunkan adzan yang bahkan selama ini untuk mendengarnya saja dia ketakutan. Saat itu juga, Adi yang sudah hampir dibawa Umusibian akhirnya gagal. Karena jin laknat itu hilang entah kemana. Ayu dan bapaknya Adi pun segera menolongnya. Di scene akhir, ternyata teror jin Umusibian itu masih saja terjadi. Saat menjelang maghrib, ada seorang bocil yang hendak main di sungai. Namun, ia dengar suara dari arah hutan yang ngajakin main. Lalu tiba-tiba